Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmawati dengan NIM 2214127 jurusan Ekonomi Syariah kelas 4A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Dalam upaya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat, dua variabel penting yang perlu diperhatikan adalah jumlah penduduk miskin dan pengeluaran per kapita. Nah, jumlah penduduk miskin dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, sementara pengeluaran per kapita dapat menggambarkan daya beli dan tingkat konsumsi pada masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan seputar penduduk miskin. Nah, penduduk miskin adalah kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Nah, kondisi ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesempatan kerja, ketidaksetaraan ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. Baik, yang kedua di sini ada pengeluaran per kapita. Nah, pengeluaran per kapita ini adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode tertentu. Nah, pengukuran ini sangat penting dalam ekonomi karena membantu untuk memahami tingkat kesejahteraan dan standar hidup suatu masyarakat. Nah, yang ketiga di sini ada laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB, yaitu ukuran yang dapat menunjukkan seberapa cepat ekonomi suatu daerah atau wilayah yang biasanya provinsi atau kota kabupaten itu berkembang. Nah, PDRB ini mencakup total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya itu 1 tahun. Nah, laju pertumbuhan PDRB ini adalah indikator yang sangat penting yang menunjukkan kinerja ekonomi suatu daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan metode analisis regresi linier berganda yang dihitung menggunakan Excel. Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang berisi jumlah penduduk miskin, jumlah pengeluaran per kapita, dan jumlah laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari yang pertama, yaitu ujian normalitas. Kesimpulannya itu, berdasarkan interpretasi grafik di atas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam analisis regresi linier ini terpenuhi. Baik, kedua ada uji multikolinearitas, yaitu kesimpulannya multikolinearitas diuji dengan melihat nilai korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Hasil menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai korelasi antara penduduk miskin dan pengeluaran per kapita adalah negatif 0,162 yang berada di bawah 0,70 dan lebih dari minus 0,70. Nah, yang ketiga di sini ada uji heteroskedasitas, yaitu kesimpulannya berdasarkan plot di atas dapat dilihat bahwa plot di atas titik-titik data tersebar secara acak dan merata. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak terdapat heteroskedasitas. Baik, yang keempat di sini ada uji linearitas. Nah, dari kedua gambar di atas tersebut, masing-masing titik pada plot tersebar secara acak di sekitar garis regresi dan menunjukkan bahwasannya masing-masing hubungan antara variabel independen dan dependen kedua gambar tersebut bersifat linier, yang berarti asumsi linearitas keduanya terpenuhi. Baik, dan yang kelima di sini ada uji autokorelasi. Nah, kesimpulannya itu, dari hasil plot di atas dapat dilihat bahwa plot titik-titik data tersebar di dalam batas kepercayaan atau garis putus-putus. Nah, hal ini membuktikan bahwasannya hubungan variabel independen dan dependen tidak terdapat autokorelasi. Baik, selanjutnya ada uji global, yaitu dengan menentukan F hitung dan F tabel. Nah, aturan
H0 jika F hitung lebih kecil daripada F tabel dan tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, hasil ujinya itu F tabel 3,63 dan F hitungnya itu 3,1272. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa F hitung 3,1272 dan F tabel 3,63 karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel maka H0 artinya diterima. Artinya, variabel jumlah penduduk miskin dan pengeluaran per kapita tersebut secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Baik, selanjutnya ada uji individu, yaitu aturan terima H0 jika T hitung lebih kecil daripada T tabel dan tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, hasil penduduk miskin, hasil ujinya itu T tabel 2,120 dan T hitungnya itu negatif 0,623. Nah, pengeluaran per kapita hasil ujinya itu T tabel 2,120 dan T hitungnya itu 2,288. Baik, berdasarkan hasil uji individu dengan mencari T hitung dan T tabel dari variabel penduduk miskin dan variabel pengeluaran per kapita, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa T hitung penduduk miskin adalah negatif 0,623 dan T hitung pengeluaran per kapita 2,28. Sedangkan T tabel yang didapat sebesar 2,120. Nah, T hitung dari variabel penduduk miskin lebih kecil daripada T tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya H0 diterima, yang artinya penduduk miskin yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Sedangkan T hitung dari variabel pengeluaran per kapita lebih besar daripada T tabel. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya H0 ditolak atau H1 dapat diterima. Dengan demikian, pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperkirakan laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perhitungan analisis linear berganda dapat diketahui. Yang pertama, berdasarkan dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,28104, yang artinya bahwa variabel bebas mempunyai kemampuan sebesar 28,1% untuk menjelaskan atau pengaruhnya terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 71,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Yang kedua, berdasarkan uji hipotesis global diketahui F hitung sebesar 3,1272 dan F tabel 3,63 dengan tingkat signifikan 0,05 karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel maka H0 artinya diterima, yang artinya variabel jumlah penduduk miskin dan pengeluaran per kapita secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Dan yang ketiga ada berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa T hitung penduduk miskin negatif 0,623 dan T hitung pengeluaran per kapita 2,28, sedangkan T tabel yang didapat sebesar 2,120. T hitung dari variabel penduduk miskin lebih kecil daripada T tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya H0 diterima, yang artinya penduduk miskin yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Sedangkan T hitung dari variabel pengeluaran per kapita lebih besar daripada T tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya H0 ditolak atau H1 dapat diterima. Dengan demikian, pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperkirakan laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.